Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan bahas kembali inovasi hipotenusa agar kalian bisa lebih hebat dari pro player gitu ya. Di sini kita akan bahas ini yang paling seru ya ibaratnya tuh. Gimana cara menghancurkan makro gameplay blacklist misalnya sebagai contoh atau misalnya pro player lah yang lagi mabar gitu. Kalian harus bisa teknik split push cerdas kayak video sebelumnya atau kita hancurkan dulu makronya dengan mengincar salah satu hero core-nya yang terkenal OP gitu ya seperti Balmond, Pakuito gitu. Nih kita lihat cara mengcounternya. Di sini tadinya kita mau menggunakan dual hyper ya, tapi cuman si Juliannya ini pilotnya itu nggak berani katanya, katanya nanti levelnya ketinggalan atau goldnya ketinggalan, padahal tidak ya. Sudah kita buktikan dalam 1000 match gitu ya. Dalam video-video sebelumnya juga banyak itu. Dual hyper itu juga kalau tekniknya bagus justru levelnya akan lebih tinggi, goldnya lebih banyak dan makronya lebih menguasai gitu. Nah, di sini kita percepat. Jadi kalian cita-cita kalian itu harus lebih hebat dari pro player yang sekarang ada gitu ya. Kalau bisa kalian menjadi boss yang bisa mencetak pro player baru yang lebih baik dari mereka gitu. Kalau lebih bagus lagi kalian lebih jadi boss yang bisa membuat game yang lebih hebat dari Mobile Legends ini gitu ya. Jadi, sehingga industri game Indonesia itu nggak dijadiin budak oleh industri game Cina gitu ya. Nah, ini dihajar aja dulu. Jadi semua hero yang terkenal OP atau di buff itu kita hajar semuanya aja, jangan takut mati karena kita juga punya ibaratnya tuh ya buah skill juga. Jadi jangan takut untuk menghajar beberapa hero yang menjadi kunci dalam makro mereka gitu ya. Kita jangan lupa fokus tengah. Ini kita pilih hero bagus yang bisa juga sebagai offliner ya, bisa juga nge-push turret secara cepat. Tadinya Julian juga saya suruh supaya retribution juga, jadi dual retribution, tapi nggak berani sebagaimana yang tadi kita jelaskan gitu. Nah, jangan lupa fokus tengah, kita dapatkan dual blast. Padahal Julian kalau hyper satu lagi untuk team fight lebih cepat endgame-nya nanti. Kalau endgame di sini maksudnya kalau misalnya tekniknya bagus maka endgame-nya menang. Kalau tekniknya kurang bagus ya endgame-nya kalah. Lebih cepat endgame-nya gitu, lebih cepat kalah. Kalau tekniknya kurang bagus. Di sini kita unggul dari segi point kill, dari gold juga unggul. Secara logika ya draft mereka itu lebih bagus, lebih kuat gitu. Ada Pakuito, ada Balmond. Nah, di sini kita lumpuhkan dulu hero-hero yang terkenal OP mereka gitu. Seperti Pakuito dan Balmondnya kita bikin mati kutu dulu gitu. Hancurkan dulu. Nah, tengah juga udah kita hancurkan dulu, maka kita udah semakin berkuasa. Jadi kita jangan kasih kesempatan mereka untuk bangkit. Kalau Pakuito dan Balmond bangkit keras, wah susah kita akan mengcounter lewat team fight, apalagi lewat split push akan lebih sulit. Kita bunuh aja mereka. Itu Balmondnya ngerasa terlalu keras juga ya. Dari sini udah mulai terkuasai semua gitu. Kan sudah terbukti 1 lawan 2 tadi mati tadi kan, karena hero Balmond dan Pakuito ini terkenal OP gitu. Para player itu sangat senang kalau mereka dapat Pakuito karena OP ya. Kalaupun di nerf sekalian tetap aja pukulannya itu bisa ada efek stunnya, bisa nge-stun 5 player sekaligus. Ajar Balmond udah mulai keras, jangan sampai kita memberikan keleluasaan ya untuk makro gameplay mereka. Lupa fokus tengah dan dijaga juga. Nah, dalam inovasi hipotenusa ini kita bisa menggunakan lebih dari satu core ya, sampai 4 maksimal, karena satu lagi hero itu harus tetap menjaga mid lane
Apa itu hipotenusa? Hipotenusa itu garis yang menghubungkan dua base antara base kita dan base musuh dengan jarak yang terdekat. Di sini kita udah mulai terlihat gameplay. Ajar aja. Itu akan terjadi serangan balasan. Kita bisa. Itu kan inner turret ya. Karena Argus itu dirancang untuk seperti itu. Untuk ke dive in. Di sini ada. Kita jangan lupa fokus tengah. Kita di sentry ward. Kalau di Dota itu namanya sentry ward ya, kayak begitu. Sentry ward. Fokus tengah. Ini kalau di Dota ini attack speed yang tinggi itu dengan double Mjolnir ya. Nah, itu tinggal aja karena base tadinya udah kesentuh gitu lewat tadi kita dive in. Nah, itu teknik cepat untuk melumpuhkan para pro player termasuk Blacklist ya. Semoga kalian terinspirasi dan asah mekanik kalian terus menerus. Dan juga jangan lupa asah berwirausaha kalian sehingga kalian bisa menjadi bos yang bisa lebih hebat, membuat game yang lebih hebat dari Mobile Legends ini.